Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kaping 5 riya ing dalem kekancan kaya ngakeh-ngakeh ziarah ing wong alim-alim supaya den arani menungso yen dheweke iku ahli demen ing wong kang alim utawa wong kang soleh. Utawi asale tukule riya lan sum'ah lan demen singgih iku tukul saking telung perkara kang din demen den alem lan kaping pindhone sengit den wada ala lan kaping telune tomak ing dalem hake menungso. Mongko wajib ndedel telung perkara supaya ada tukul riya lan liyane. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih melanjutkan perbuatan riya atau yang dilakukan untuk dilihat orang. Itu yang kelima adalah seseorang yang sering sowan, katakanlah sowan ke Pak Kiai, orang-orang alim, tapi motivasinya atau yang menggerakkan hatinya itu adalah untuk biar dianggap dia itu adalah orang yang senang dengan orang-orang alim. Itu. Nah, ini oleh Mbah Kiai itu termasuk perbuatan yang hendaknya kita hindari. Jadi yang menggerakkan hati itu jangan sampai untuk manusia, untuk dianggap bahwa dia itu adalah orang yang senang dengan orang alim, yang dekat dengan orang alim, apalagi sampai diceritakan, wah saya kemarin ke sana ketemu Gus Bahak foto, terus nanti datang lagi ketemu Mbah Munib foto, itu kan terus ketemu lagi Habib Syekh kan. Nah, itu baik-baik saja kita lakukan, tetapi kembali lagi karena ini riya itu hubungannya dengan hati kita. Yang menggerakkan hati kita itu apakah agar kita itu dipuji orang atau takut dicela atau ingin dianggap dekat dengan orang-orang alim. Nah, sebaiknya kita tetap berusaha untuk dekat dengan orang-orang alim. Kita sowan ke kiai-kiai dalam rangka apa? Biar kita mendapat berkahnya. Mohon doa pangestunya. Yang menggerakkan hati kita itu. Nah, karena ini riya itu sangat dekat dengan keikhlasan, maka amal-amal yang kita lakukan itu kadang-kadang itu kita itu lengah. Jadi maka oleh Mbah Kiai itu kan ada 5 kemarin. Yang pertama ketika kita melakukan puasa sunat, bangun malam, itu jangan sampai kita itu kecampuran dengan keikhlasan. Jadi ketika kita melakukan puasa sunnah, itu kita kembali lagi dengan tuntunan leluhur kita. Niat ingsun poso sunat Senin
sunatal lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ini murni. Kita selalu diingatkan lillahi ta'ala, murni hanya karena Allah. Jangan sampai yang mendorong hati kita itu bukan karena Allah. Kan kadang-kadang ada orang rajin puasa Senin Kemis, tapi karena didorong biar langsing. Karena kadang-kadang ada orang mengatakan, wah saya kok tidak bisa langsing coba dengan puasa, ngiras-ngirus, bahasa Jawanya kan ngiras-ngirus, di satu sisi beribadah, di satu sisi biar langsing. Nah ini dorongan ini harus kita hilangkan. Kita kalau puasa Senin Kemis ya murni lillahi ta'ala. Begitu juga bangun malam. Bangun malam itu ya kita lillahi ta'ala. Jangan sampai ada dorongan-dorongan yang lain. Misalkan ada penelitian bagi orang yang bangun jam 3 malam, maka dia akan pada saat itu hormon apa itu muncul, lalu oksigen masih bersih, udara bersih lah. Dorongan-dorongan seperti ini harus kita lepaskan, karena itu juga mencampuri. Berarti kan kita tidak murni lagi. Bangun malam dalam rangka ngiras-ngirus gitu lah. Ini oleh Mbak Kiai itu diingatkan agar kita tidak tercampur. Atau misalnya kemarin juga ada masalah berpakaian. Kita hendaknya memang harus ada niat lillahi ta'ala berpakaian itu. Mungkin kita pernah besok sholat Id saya mau beli sarung yang seharga 1 juta. Tidak akan saya pakai sebelum saya pakai sholat Id. Ini bagus. Berarti kan niat kita beli sarung yang 1 juta itu untuk sowan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita campuri dengan wah biar nanti Pak Haji Udawi sarungnya wah harga 1 juta Samarinda. Nah ini campuran. Maka kita di dalam melakukan amal ibadah itu kembali lagi kita dituntut oleh lisan kita itu mengucapkan lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Tapi kata-kata lillahi ta'ala ini harus connect dengan hati kita. Jangan lisannya lillahi ta'ala tapi hatinya itu ada kepentingan-kepentingan yang lain. Begitu juga orang alim. Orang alim seperti katakanlah saya ini ngaji. Saya ngaji mutolaah, saya baca yang tujuannya biar mudah dipahami. Nah ini kan kembali lagi hati saya. Apakah saya itu di dalam ngaji ini ada kepentingan? Itu yang mengetahui gerakan hati saya. Kadang-kadang kan orang itu dipengaruhi, wah ketika ngaji yang datang hanya 2 orang itu sudah males, tapi yang datang banyak semangat. Nah ini mestinya kalau lillahi ta'ala yang datang 1 atau yang datang 1000 tidak berpengaruh, mestinya seperti itu. Tapi kita harus berusaha bagaimana gerak hati kita itu benar-benar lillahi ta'ala. Lalu kita aktivitas yang lain. Jadi ini Mbak Kiai kan mengambil contoh hanya 5 dari tadi puasa sunat, berpakaian, lalu bagi orang alim mempelajari kitab untuk disampaikan, untuk memberikan pengajaran pada manusia. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita itu melakukan sholat dengan berdiri lama, dengan sujud yang lama, dengan rukuk yang lama, itu tetap kita lakukan. Tapi yang mendorong kita itu hendaknya benar-benar lillahi ta'ala. Saya sujud lama ini dalam rangka apa? Ta'zim, mengagungkan Allah, karena saya diberi kesempatan oleh Allah bisa sowan kepada Allah. Allah adalah pencipta langit dan bumi, maka saya harus punya tata krama. Tata krama dalam arti menghadap Allah itu tidak cepat-cepat, harus berlama-lama.
Jadi jangan sampai kita melakukan sholat itu rukuknya hanya sebentar, sujudnya sebentar, seolah kurang ikhlas. Nah ini kita sudah bertahun-tahun melakukan sholat, coba kita evaluasi agar kita ada peningkatan. Jadi memang sholat itu misalnya rukuk cukup baca tasbih 3 kali sudah sah, cara syariat sudah sah. Terus sujud tasbih 3 kali sudah sah. Tetapi kita harus meningkat ke hakikat. Hakikat itu apa? Yaitu apa yang kita lakukan itu sebenarnya apa? Nah, kita memahami bahwa kita sholat itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan kesempatan yang paling berharga bagi kita, karena tidak setiap orang itu dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Nah, ini hakikat. Jadi, kenapa orang yang sholat itu tidak semuanya? Ya, Allah itu memilih. Jadi kita bisa sholat ke masjid berjamaah ini dipilih oleh Allah. Karena hakikatnya yang menggerakkan hati kita datang ke masjid itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita memahami ini, maka anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, misalkan kita dipanggil oleh Bapak Presiden. Nah, ini kan tidak semua orang dipanggil Pak Presiden. Itu saja Pak Presiden hanya penguasa Indonesia katakanlah. Nah, Allah itu penguasa alam raya ini. Ini kita harus berpikir ke sana, sehingga kalau kita bisa berpikir ke sana, insya Allah ya bisa ada perbaikan pada saat kita melakukan sholat. Terus pakaian yang kita pakai itu pun harus menyesuaikan. Kalau kita dipanggil wali kota aja harus setrika, lalu pakai parfum dan sebagainya. Sebelumnya aja sudah di kaca dan sebagainya. Terus pada saat datang di depan wali kota juga tidak berani noleh-noleh ke sana kemari, mesti konsentrasi menghadap Pak Wali Kota. Nah, begitu juga ketika kita sholat harus benar-benar konsentrasi penuh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaiannya pun harus kita usahakan pakaian yang paling bagus. Karena apa? Karena menghadap Allah. Nah, ini kalau kita tidak memahami seperti ini, kadang-kadang Allah yang penting kan sah. Pokoknya pakai baju, pakai sarung, tidak pakai pedis, tidak apa-apa misalnya. Nah, ini ya boleh-boleh saja kita sholat seperti itu secara syariat sah. Tapi secara hakikat itu yang sebenarnya itu kita harus memahami bahwa kita datang itu pada pencipta alam semesta ini. Jadi merupakan penghormatan bagi kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam amal-amal yang lain, amal-amal soleh yang lain, ketika kita menjadi pengurus takmir, menjadi pengurus RT RW, itu hati kita harus kita bersihkan. Bersihkan apa? Benar-benar lillahi ta'ala, sehingga kerja kita itu kerja lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena kepentingan yang lain. Sehingga ketika kita itu dipuji, kita ya biasa-biasa aja. Ketika kita dicela, kita biasa-biasa aja. Kita tidak berpengaruh pada orang lain atau manusia. Kenapa? Karena besok di akhirat itu yang punya kekuatan untuk memberi balasan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang lain itu tidak ada artinya apa-apa bagi kita. Sehingga kalau dengan demikian, apapun yang kita lakukan itu nyaman-nyaman saja. Begitu juga kita terhadap istri, misalkan kita sudah bekerja keras, ngasih uang, tapi masih dicela dan sebagainya, ya tidak apa-apa, aman-aman saja. Sebab kalau kita berpengaruh dengan istri kita akan marah. Saya itu sudah kerja sampai rumah, wedan aja tidak dibuatkan, malah suruh buat sendiri misalkan.
padahal dari jalan macet. Nah ini kalau tidak lillahi ta'ala jadi rame. Begitu juga terhadap anak kita dari lahir sampai besar kita biayai berapa ratus juta. Kan? Ketika kita sudah tua, dia sudah berumah tangga, ngasih parcel aja tidak misalkan. Nah ini kalau tidak lillahi ta'ala jadi persoalan. Maka setiap aktivitas harus kembali pada lillahi ta'ala. Kehidupan dunia kan sementara, maka kita harus konsentrasi pada kehidupan akhirat. Sebab kalau kita berpengaruh pada kehidupan dunia, itu akan diri kita tidak nyaman. Tapi kalau kembali pada kehidupan akhirat, di akhirat itulah yang khairu wa abqa, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu baik, lebih baik dan lebih kekal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.